Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam teriring marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu sampai juga kepada keluarga, para sahabat serta para umatnya hingga yaumul akhir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan dari DKI Masjid Asyam untuk menyampaikan sedikit risalah tentang kembali kepada Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dari kita membacanya, mentadaburinya, serta mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang mungkin Bapak Ibu udah hafal semua, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan pada kali ini. Apakah yang Allah kehendaki untuk menurunkan Al-Quran? Banyak kaum muslimin wal muslimat yang tidak paham tentang apa maksud dari Allah menurunkan Al-Quran itu. Dalam surat Ibrahim ayat pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Yang artinya Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhanmu, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ini adalah salah satu ayat yang menegaskan mengapa Allah menurunkan Al-Quran, yaitu untuk memberikan jalan dari jalan yang gelap, yaitu jalan jahiliyah, kepada jalan yang terang, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Dahulu para sahabat tidaklah mempelajari 10 dari ayat Al-Quran
kemudian mereka mempelajarinya, memahaminya, kemudian meyakini isinya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Itulah generasi sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas qarni, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi para tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Itulah 3 generasi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan kepada kaum muslimin setelahnya untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit keistimewaan tentang poin-poin yang ada terkandung dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan dan cahaya yang menerangi orang mukmin. Orang yang tidak ada Al-Quran di dalam dirinya seperti mayit, seperti orang yang meninggal. Hal ini difirmankan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah cahaya yang terang pelitanya, jalan yang tidak akan tersesat siapa yang meniti jalan tersebut. Al-Quran adalah bahan bakar keimanan dan motor amal kebajikan. Dahulu para sahabat ketika mereka menerima firman dari Allah, mereka akan melaksanakan sami'na wa ata'na. Contoh diantaranya adalah tentang ayat tentang khomer. Khomer 13 tahun di Mekah, khomer masih halal. Kemudian 6 tahun setelah hijrah di Madinah, khomer mulai dibatasi. Tahun ke-7 orang-orang yang sholat sudah tidak boleh mabuk lagi. Dan tahun ke-8 khomer sama sekali dilarang, diharamkan oleh Allah, sehingga jalan-jalan di Madinah banjir dengan khomer. Para sahabat yang mempunyai simpanan khomer mereka buang di jalanan. Itulah salah satu contoh ketaatan yang sudah merasuk ke dalam dada-dada para sahabat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran adalah sumber ilmu. Dalam setiap ayat Al-Quran mempunyai bermacam-macam makna, berpuluh-puluh makna. Bahkan seorang ahli tafsir bisa memberikan tafsir satu ayat itu lebih dari 10 tafsir. Itulah salah satu keistimewaan Al-Quran. Dahulu ketika Islam masuk ke Andalusia di daerah Spanyol, banyak orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran menjadi ilmuwan pada masa itu. Di antaranya adalah Abbas bin Farmas sebagai ahli ilmu kimia, Ibrahim bin Yahya Al-Nafas terkenal dalam ilmu astronomi. Kemudian ada Ahmad bin Ibas dari Cordova